kesempatan kali ini saya mau sharing tentang ayo mari kita berani bersaksi. Kita baca dulu ayatnya di Markus 7 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan tentang Yesus dan perbuatan tangannya yang kita alami dalam hidup kita. Siapa di sini yang pernah Tuhan tolong? Siapa di sini yang pernah mengalami mujizat kesembuhan? Siapa di sini yang pernah Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya? Siapa di sini yang pernah Tuhan lepaskan dari hutang-hutangnya? Siapa di sini yang Tuhan sudah bukakan pintu dan Tuhan bukakan jalan untuk usahanya? Siapa di sini yang pernah Tuhan selamatkan dari kejadian maut atau kecelakaan yang hampir merenggut atau hampir menghampiri hidupnya? Ya, saya mau angkat tangan terlebih dahulu. Saya adalah seseorang yang sangat mengalami Tuhan dan banyak kesaksian yang saya alami bersama Tuhan. Tapi siapa di sini yang sudah atau pernah menceritakan atau pernah bersaksi kepada saudara, kepada teman, atau kepada tetangganya tentang apa yang dia alami bersama Tuhan, tentang apa yang Tuhan sanggup lakukan? Siapa di sini yang sudah bersaksi? Siapa di sini yang sudah membagikan kesaksian hidupnya? Sungguh sangat egois apabila kita hanya menyimpan untuk diri kita sendiri apa yang Tuhan sudah pernah perbuat dalam hidup kita. Sedangkan kita tahu saudara-saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita, mereka butuh Yesus. Kesaksian atau suatu pemberitaan tentang mujizat yang pernah mereka alami itu seperti siraman air segar kepada benih. Setiap orang itu yang dalam mengalami beban atau dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, setidaknya ada benih kecil sekali dalam hatinya. Mereka ini pasti bisa disembuhkan, seperti contoh sakit penyakit. Mereka percaya saya bisa sembuh. Tapi kadang setelah mengalami atau menjalankan atau melihat fakta-fakta yang terjadi, itu kadang melemahkan iman. Namun saat mereka bisa atau mendengar kesaksian bahwa ada orang yang pernah sembuh saat mengalami sakit itu seperti iman yang kecil itu disirami, seperti memberi harapan. Seperti wanita bangsa Siro-Fenesia ini. Dia hanya mendengar tentang Yesus dan perbuatan tangannya. Saat anaknya mengalami kerasukan roh jahat, seakan-akan gak ada yang sanggup untuk melepaskan anaknya. Saat dia mendengarkan Yesus sanggup, itu timbul satu benih iman. Saya harus cari Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan anak saya. Saya juga salah satu orang yang sangat suka membagikan kesaksian saya kepada teman-teman lingkungan kecil saya dan kepada anak saya, anak, suami, saudara-saudara saya. Kita mulai dari orang sekitar kita dulu. Saya suka membagikan, saya suka menceritakan tentang kesaksian hidup saya, apa yang Tuhan sanggup lakukan dan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya. Dan itu membuat anak saya itu bisa mengenal Tuhan melalui kesaksian saya. Dan bukan hanya melalui kesaksian saya juga mengharapkan mereka juga mendengar Tuhan dari firman-firman-Nya dan mereka dapat mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Mari saudara-saudara, kita berani bersaksi, kita berani menceritakan tentang Tuhan dan perbuatan tangannya. Sehingga melalui kita, banyak jiwa, banyak teman, banyak saudara yang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Semoga renungan yang singkat ini memberi kekuatan dan mengingatkan kita kembali bahwa tugas kita bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita juga harus membagikan keselamatan itu bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.